Halo gan, jumpa lagi bareng admin MIUI Tutorial.com, situs yang membahas tentang tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia. Dengan baju yang sama tapi bahasan kali ini beda. Ya bedanya tapi tetap tentang Xiaomi ya. Oke, ada beberapa teman admin dan juga mungkin beberapa dari kamu yang bertanya, ya kira-kira kalau sebenarnya punya smartphone Xiaomi itu apakah harus root, unlock, custom TWRP dan lain sebagainya? Sebelum mulai ke video intinya, boleh dong kan di like dulu video ini biar admin makin semangat, dan jangan lupa di subscribe, terus aktifkan notifikasi pemberitahuan sehingga jika ada update terbaru dari video admin bakal muncul di beranda YouTube kamu. Ya, terkadang memang ada beberapa pengguna biasa atau mereka yang baru mau menggunakan Xiaomi itu sering mungkin browsing dan lain sebagainya sebelum membeli, dan banyak menemukan tutorial-tutorial tentang mod. Jadi mereka bertanya-tanya apakah smartphone Xiaomi itu ribet sih penggunaannya, karena memang ya di internet, di Google ya banyak banget tutorial mod seperti ini, dan apakah wajib melakukan modifikasi, apakah bisa digunakan tanpa modifikasi semisal root tadi. Oke, kita mulai dari sejarahnya ya. Sejarah. Oke, Xiaomi masuk ke Indonesia itu sebenarnya cukup menarik di pasar ini karena memang mereka menjanjikan unlock bootloader secara factory, dalam artian pada saat kita menerima smartphone Xiaomi itu sudah dalam keadaan unlock bootloader. Iya, dimana unlock bootloader di vendor lain itu diharuskan untuk unlock secara manual, jadi harus install software unlock sendiri. Sedangkan di Xiaomi itu secara factory sudah unlock, dan kita bisa secara bebas menginstal custom TWRP, root dan lain sebagainya. Melihat lagi ke belakang, sebenarnya sebelum adanya Xiaomi, MIUI itu sudah terkenal sebagai custom ROM. Ya buat kamu pengguna lama seperti Sony Ericsson Xperia, itu pasti sudah akrab banget dengan yang namanya MIUI. Ya, admin kenal MIUI ini mulai dari MIUI 3. Pada saat itu masih menggunakan Sony Ericsson Xperia Mini Pro SK17i. Ya, admin sering install yang namanya ROM MIUI, dan juga pada saat sudah pindah ke Neo L itu juga menggunakan MIUI. Nah, pada saat itu ROM MIUI masih nggak terlalu bagus jalan di smartphone Xperia. Jadi memang sepertinya butuh hardware yang mencukupi, dan syukurnya MIUI akhirnya punya smartphone sendiri bernama Xiaomi. Oke, Xiaomi yang pertama masuk ke Indonesia itu adalah Redmi One S. Ya, admin yang itu kemudian disusul oleh Redmi Note 3G. Keduanya itu sama-sama sudah support unlock bootloader secara factory. Jadi admin punya Redmi Note 3G itu langsung bisa install yang namanya root melalui TWRP bawaannya atau recovery bawaannya. Dan juga teman admin kemarin punya Redmi One S, baru pertama kali beli, Xiaomi juga baru datang, itu juga langsung bisa install yang namanya TWRP, langsung bisa root. Nah, lama-kelamaan ya karena faktor bisnis dan juga faktor keamanan yang di belakangnya itu kita nggak tahu, lama-kelamaan memang Xiaomi ini menutup akses bootloadernya. Jadi yang awalnya itu sudah factory unlock, sekarang harus unlock secara manual. Ya, ini sama persis dengan vendor-vendor lain yang mewajibkan unlock secara manual. Dan lama-lama kesini bahkan ada fitur yang namanya anti rollback, yang dimana kamu nggak bisa downgrade ke ROM MIUI versi lawas dan harus menggunakan versi yang baru secara terus-menerus. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat mirip-mirip dengan si Apple. Oke, kembali lagi ke bahasan tadi. Pada dasarnya sebenarnya untuk smartphone Xiaomi itu nggak membutuhkan yang namanya akses root ya. Buat kamu pengguna awam, pengguna biasa yang suka sosmedan, ya foto-foto biasa dengan musik, sebenarnya Xiaomi itu nggak mewajibkan kamu untuk root, unlock, TWRP, install custom ROM dan lain sebagainya. Kamu bebas bisa langsung menggunakan smartphone tersebut seperti layaknya smartphone merek lain. Ya, namun karena memang sudah kadung terkenal yang namanya Xiaomi itu dengan modifikasinya, jadi ada beberapa ya termasuk admin juga istilahnya itu kalau namanya nggak boot loop, nggak mod itu ya namanya nggak pengguna Xiaomi. Karena memang ya dari awal Xiaomi datang itu dengan jargonnya unlock bootloader factory. Tapi tetap aja buat kamu yang
nggak mau repot-repot, sebenarnya bisa langsung gunakan tanpa harus repot-repot root dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya keuntungan buat kamu yang nggak melakukan root unlock tadi, kamu bisa dengan mudah mendapatkan update OTA dari Room UI. Misalkan ada Room UI 10 yang terbaru sekarang, kamu masih di 9.5 atau 9, kamu bisa langsung mendapatkan notif OTA. Misalkan nanti si Xiaomi-nya memberikan OTA MIUI 10 ke smartphone kamu, jadi kamu langsung bisa gunakan. Contohnya adik admin itu pakai Redmi 5 Pro, itu bisa langsung update tanpa harus repot-repot karena ya dia pengguna biasa. Sedangkan buat kita pengguna yang suka dengan oprek-oprek justru sebenarnya bikin tambah ribet. Karena untuk update OTA itu ya kalau sudah di root itu kemungkinan besar untuk OTA itu memang kecil, kecuali TWRP-nya itu support OTA. Atau ya mau nggak mau kita harus flashing ulang lagi atau juga install melalui TWRP. Ya jadi sebenarnya di sisi pengguna entusias atau pengguna yang suka mod itu lebih ribet lagi untuk bisa update, untuk bisa merasakan yang namanya pengalaman luas santai tanpa harus repot-repot tadi. Sedangkan pengguna biasa itu langsung bisa gunakan tanpa perlu adanya modifikasi lain dan sebagainya. Fungsinya sebenarnya ya sama, tapi memang untuk pengguna yang suka mod tadi ya ada fitur-fitur yang sebenarnya nggak secara default ada di Room UI atau di smartphone seri tersebut, namun bisa ditanamkan. Nah inilah kelebihan dari pengguna entusias atau pengguna yang suka dengan modifikasi tadi. Dan buat kamu yang nggak suka, memang ya mau nggak mau harus terima fitur tersebut, fitur bawaan yang ada di Room UI tanpa ada penambahan sedikit pun. Nah dari sisi keamanan sebenarnya keuntungannya buat pengguna biasa itu lebih secure ya, lebih aman. Karena buat kamu yang pengguna aplikasi perbankan, aplikasi yang butuh autentifikasi yang ribet, yang nggak mengizinkan kamu buat root, itu lebih gampang lagi. Jadi misalkan kamu gunakan aplikasi perbankan itu lancar, nggak ada terdetek macam-macam. Buat kamu yang main game semisal Fortnite itu ada notifikasi root, itu juga nggak ketemu yang seperti itu. Justru hal-hal seperti ini akan ditemui oleh pengguna yang suka modifikasi, dimana ya game ada yang nggak mengizinkan kamu buat root, itu bakal nyari dulu tutorialnya yang bikin tambah waktu terkuras, tenaga terkuras. Sedangkan pengguna biasa bisa langsung pakai. Sisi keamanan juga untuk yang pengguna root itu lebih rawan. Jadi ya admin sendiri sebenarnya nggak terlalu suka login yang sensitivitasnya itu tinggi. Aplikasi atau akun yang sensitif itu admin biasanya loginnya itu langsung di komputer. Sedangkan untuk yang akun-akun biasa itu biasanya ya login biasa aja. Nah untuk stabilitas OS juga pengguna biasa itu lebih diuntungkan karena ya mereka menerima OS atau MIUI yang versi stabilnya ke smartphone mereka. Sedangkan yang pengguna suka oprek-oprek itu justru ketemu bug itu sudah hal biasa. Jadi misalkan kameranya force close atau nge-lag atau banyak RAM yang kepake dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada plus minus dari pengguna biasa dengan pengguna yang suka oprek. Ya silakan kamu pilih sebenarnya kamu mau jadi kubu yang mana. Keduanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi intinya di sini adalah kamu sebagai pengguna biasa, pengguna casual sebenarnya nggak perlu repot-repot harus root, modifikasi dan lain sebagainya di smartphone Xiaomi. Bisa langsung gunakan tanpa perlu repot-repot lagi. Kalau misalkan bermasalah ya tinggal datang aja ke service center buat diperbaikin ya. Kalau misalkan masih tercover garansi bisa langsung mereka perbaiki atau ganti mesin atau ganti baterai dan lain sebagainya. Tapi kalau kecerobohan kamu ya nggak bisa. Ya itu aja yang bisa admin bahas tentang apakah smartphone Xiaomi itu harus root atau harus modifikasi dan lain sebagainya. Silakan kamu tuliskan di kolom komentar buat kamu yang punya pandangan lain tentang bahasan kali ini atau mungkin masukan untuk topik berikutnya. Jika dirasa bermanfaat silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa kunjungi situs miuitutorial.com karena admin akan update tutorial Xiaomi berbahasa Indonesia setiap hari di sana. Semoga bermanfaat dan see ya.